Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sarolangun maju. Pak, sebelum mulai ini saya punya pantun nih, Pak. Ya. Supaya obrolan kita di podcast hari ini itu lebih mengalir dan lebih Siap. santai. Pergi ke pasar beli mangga, mari kita mulai dengan gembira. Cakep. Badan pegal karena nunggu, yuk kita mulai buang ragu. Minum teh di pagi hari, senyum dulu biar rezeki berseri. Halo para pemirsa podcast Ruang Informasi, kembali lagi di pagi hari yang cerah ini. Saya Iqbal ini sebagai host dalam podcast Ruang Informasi persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat kembali membersamai Anda dalam episode OPD Menyapa. Ruang dialog yang menghadirkan para pimpinan perangkat daerah untuk membahas berbagai program inovasi yang sedang dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Nah, pada hari ini kita akan berbicara sesuai dengan topik atau tema yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan PAD Kuat Sarolangun Maju, atau lebih tepatnya kepada sinergi pajak dan retribusi di Kabupaten Sarolangun. Kalau kita bicara tentang pembangunan daerah nih Pak, Ya. Sebelumnya di podcast ini kita menghadirkan dari berbagai macam narasumber dan bintang tamu. Ya. Pada minggu yang lalu kita kehadiran itu untuk episode OPD Menyapa dari Polres Sarolangun, Pak. Ya. Kita berbicara terkait dengan Kaptimas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, tapi pada hari kita bicara tentang PAD dan juga sinergi pajak dan retribusi di Kabupaten Sarolangun. Nah, dalam pembangunan daerah selain ketertiban dan keamanan, ada satu hal yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu kemampuan daerah itu sendiri dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, atau bisa kita singkat sebagai PAD ya. Karena sederhananya pembangunan itu secara tidak langsung membutuhkan anggaran, gitu kan Pak. Nah, dan daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang kuat tentu mempunyai ruang yang lebih besar untuk bergerak dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi pertanyaannya timbul di sini, gitu kan. Nah, dari mana PAD itu diperoleh dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan potensi dari PAD itu sendiri. Telah hadir di studio podcast Ruang Informasi kita pada pagi hari ini narasumber sekaligus bintang tamu yang luar biasa. Ini dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Sarolangun, atau bisa kita singkat BPRD. Hadir bersama kita Bapak Kabahnya langsung atau Kepala Badannya langsung, yaitu Bapak Setiadi SPT. Siap. Ya, Setiadi SPT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas Iqbal. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak sehat Pak. Sehat. Sehat. Cerah sekali ya Pak. Iya, harus semangat. Harus semangat Iya. terus Pak ya. Udah sarapan Pak? Sarapan ngopi tadi. Ngopi ya. Iya. Iya. Kalau sarapan kayaknya langsung dirapal ke makan siang. Makan siang. Iya, ini kita akan bincang-bincang nih sama sumbernya langsung, sama ahlinya langsung terkait dengan PAD dan juga peningkatan sinergi pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Sarolangun ini sendiri. Nah, yang pertama tentu sebelum kita ngobrol lebih jauh, kami sendiri sebagai ASN dan juga sebagai masyarakat awam nih Pak, pengen tahu lebih jauh sih. Ya. Banyak masyarakat itu sering mendengar, atau mungkin ada beberapa masyarakat juga yang belum mendengar apa sebenarnya Dinas BPPRD atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah itu sendiri, apa sih sebenarnya dan apa tupoksi dari BPPRD ini sendiri? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Iya Pak. Sudah diundang ke acara yang luar biasa ini. Iya. Kesempatan bagi kami juga untuk yang memperkenalkan BPRD. Sekaligus juga mensosialisasikan nih kepada masyarakat yang mungkin belum begitu tahu secara detail tentang pajak dan retribusi itu apa. Baik, nomenklatur OPD yang saya pimpin itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, disingkat BPRD. OPD ini lahirnya itu di 2017. Ya, 2017 ketika pecah dulu dari dinas di PPKAD, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset, pecah dua di tahun 2017. Satu yang sekarang jadi BPKAD, satu lagi sekarang jadi BPRD. Ini mungkin saya cerita sedikit historinya. Niat awal dulu membentuk OPD ini
tidak hanya terfokus ke pajak dan retribusi. Artinya kita kepengen dibentuk satu OPD yang memang khusus mengelola seluruh pendapatan. Artinya dari dana transfer, DAU, DAK, dana bagi hasil, termasuk pajak dan retribusi. Ternyata hasil evaluasi di provinsi memerintahkan OPD yang dibentuk ini hanya sebatas pajak dan retribusi. Tapi kita tetap jadi Jadi koordinator untuk seluruh PAD. Nah, sementara sumber-sumber pendapatan lain seperti dana transfer itu masih tertinggal di BPKAD atau masih di tupoksinya BPKAD. Itu mungkin sedikit histori untuk BPRD. Nah, apa tugas kami? Tupoksi kami itu, tugas pokoknya itu membantu kepala daerah untuk mencari sumber pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan melaksanakan semua proses-proses bisnis pemungutan pajak dan retribusi. Itu tugas utamanya. Iya. Kalau di BPRD sendiri, nah itu ada berapa bidang, Pak? Di BPRD satu sekretariat. Itu sekretariat apa ya? Bidang perencanaan pajak dan retribusi daerah. Kemudian bidang pendapatan daerah. Yang ketiga bidang evaluasi dan pelaporan. Jadi strukturnya itu dari hulu ke hilir. Bidang perencanaan itu menggali potensi, sudah tuh membuat regulasi terkait proses pemungutan. Nah, bidang pendapatan, hasil data dan informasi yang dikerjakan oleh bidang perencanaan, dia yang mengeksekusi, dia yang membuat surat ketetapan, dia yang menagih. Hasil kerjaan bidang pendapatan, menagih segala macam tadi, diproses dan dievaluasi oleh bidang evaluasi. Termasuk nanti kalau di situ ada umpamanya nih wajib pajak seperti keberatan, pembatalan, pembetulan sampai ke mekanisme piutang, itu di bidang evaluasi. Jadi dari hulu ke hilir terjadi. Saling bersinergi. Satu sekretariat yang ngurus semua tanggapan. Gitu Mas Iqbal. Udah berapa lama Pak? Masih baru Pak ya? Jadi kalau dibilang lama, dilantik saya tanggal di awal bulan ini. Ya, 27 Juli kemarin. Ya, Pak, ya? Jadi baru hampir jalan 2 minggu lah. Gitu. Tapi kalau dibilang apakah saya orang PDIRD nih, apakah saya orang pendapatan? Saya 2012 sampai 2017 saya ngelola ini Bang. Ngelola pendapatan. Kemudian pecah tadi dari 2017. Saya pindah lagi nih ke bidang anggaran. Itu iya. Jadi masih orang lama lah ya? Iya, masih orang lama lah. Orang lama. Tapi rasanya iya, gitu. Ya. Semoga kita berdoa juga dengan hadirnya Pak Kaban yang baru ini, kita berdoa PAD dan sinergi pajak dan retribusi Kabupaten Sarolangun terjadi semakin baik dan semakin maksimal. Nah, dari tupoksi tadi Pak, kita berbicara terkait dengan pajak dan retribusi Pak. Nah, mungkin masih banyak juga yang bertanya, pajak dan retribusi itu sebenarnya apa saja Pak? Terus apa saja kategori ataupun kriteria yang ada di Kabupaten Sarolangun yang bisa kita ambil dan kita serap dari pajak dan retribusi itu sendiri? Oke, baik. Ini untuk juga informasi pada masyarakat. Mungkin kalau frasa pajak mungkin kita sering dengar ya. Iya, sering banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya? Mungkin belum begitu banyak yang mengetahui secara detail. Jadi pajak itu berdasarkan undang-undang. Itu jenis pungutan yang dipungut oleh masyarakat, orang pribadi atau lembaga. Kalau secara undang-undang itu sifatnya memaksa, wajib dan memaksa. Atas keuntungan atau atas apa yang mereka miliki sesuai keuntungan. Umpamanya, kita kasih contoh nih, pajak hotel. Nah, atas keuntungan dari dia berbisnis hotel, dia punya kewajiban untuk membayar pajak. Tarifnya ada diatur di Perda, bervariasi lah tergantung daerah masing-masing, itu maksimal 10% untuk pajak. Jadi prinsipnya pajak itu wajib
dan memaksa. Wajib dan memaksa. Cuman begini Mas Iqbal, saya lihat di belakangan ini, sebelum kita ke retribusi ya, Iya. benar memang narasinya adalah pajak itu wajib dan memaksa. Tapi kita tahu nih kondisi saat ini, kondisi ekonomi kondisi baik kondisi regional Iya. maupun kondisi nasional Indonesia pada umumnya, situasi atau kondisi fiskal, kondisi moneter secara nasional seperti mengalami kontraksi nih, fluktuatif dan dinamikanya itu berubahnya terlalu cepat. Satu, akibat dari kondisi fiskal dan moneter, sehingga sebagian masyarakat kita itu mengalami daya beli yang menurun. Benar sekali. Nah, di tengah kondisi seperti itu, pemerintah hadir nih, mungut pajak, karena pemerintah sudah diperintahkan juga oleh undang-undang bahwasanya pajak itu wajib dan memaksa. Nah, saya pikir narasi ini nih harus sedikit kita modifikasi nih. Nah, setuju. Tidak mesti kita datang masyarakat, Bapak, atas usaha Bapak ini Bapak harus bayar pajak nih Pak, sekian persen. Saya pikir kita sudah tidak bisa lagi pakai dengan cara-cara seperti itu. Harus lebih humanis, lebih persuasif. Lebih persuasif. Kita kasih pengertian ke masyarakat, karena tidak bisa kita pungkiri mereka akan balik tanya nih, Bapak pajaknya bayar sekian Pak, kami bayar pajak uangnya kemana sih? Apalagi kasus-kasus yang sering kita dengar nih di berita-berita korupsi di mana-mana. Itu kan uang kami tuh, uang pajak tapi dikorupsi. Nah, hal-hal seperti inilah yang jadi pemikiran kami, bahwa sekarang memungut pajak itu bukan sudah lagi bernarasi wajib dan memaksa, tapi harus ada pendekatan khusus ke masyarakat, kasih pengertian mereka sehingga mereka bisa tertarik nih. Oke Pak, memang pajak yang Bapak bayar ke pemerintah atau ke negara tidak langsung bisa dinikmati secara perorangan, tapi kan kita tahu nih, Bapak punya anak sekolah di SD ini atau SMP sini atau SMA sini. Nah, sekolahnya kan perlu dibangun Pak, perlu dirawat, guru-guru pendidiknya juga perlu digaji. Nah, dari situlah, dari sumber pajak yang salah satunya Bapak atau Ibu bayarkan. Memang kalau berharap langsung dapat ke kita personal, itu tidak. Tapi ada media lain yang kita alihkan untuk meningkatkan kesejahteraan itu. Nah, mungkin narasi-narasi ini yang saat ini itu perlu kita sampaikan ke masyarakat, sehingga mereka tidak lagi terpaksa nih. Tapi gimana asik nih lo bayar pajak, kita dapat kok efek bagusnya. Itu masih bal untuk pajak. Kemudian kalau untuk retribusi itu kebalikannya. Retribusi itu prinsipnya apa yang sudah diberikan negara nih, pemerintah, apa yang sudah disediakan. Contoh, tempat parkir atau parkir di tepi jalan umum. Pemerintah nyediain apa nih? Oh, mungkin di tepi jalan umum dibuat marka jalan. Oh, ini tempat parkir mobil, ini tempat parkir motor. Kita sediakan petugas parkirnya yang mengatur keluar masuknya kendaraan. Nah, itulah bentuk pemerintah menyediakan layanan ke masyarakat, baru mereka mau bayar. Itu retribusi, kebalikannya. Jadi apa yang kita berikan dulu nih baru mereka mau bayar. Kalau kita tidak ngasih apa-apa, dia tidak wajib membayar retribusi itu. Itu beda antara pajak dan retribusi secara umum. Begitu Mas Iqbal. Jelas sekali ya, dijelaskan secara runut dan detail dari Pak Kabar kita tadi terkait dengan apa sih sebenarnya dan apa sih kategori-kategori dari pajak dan retribusi itu sendiri. Nah, sejauh ini Pak, kita hidup sekarang di era digitalisasi, di mana masyarakat itu sudah, kalau dibilang melek terkait informasi, baik itu yang di pusat ataupun yang di wilayah kabupaten gitu Pak. Untuk di BPPRD sendiri nih Pak, media apa saja yang mungkin digunakan yang terkait dengan digitalisasi untuk meningkatkan
pendapatan sinergi dari pajak dan retribusi. Ya, baik. Untuk sarana prasarana, khususnya aplikasi, kita memang sudah pakai itu sejak awal ya terbentuknya BPRD, bahkan waktu masih di BKAD. Iya, Pak. Hanya saja dengan berbagai faktor, kepengen kita sih digitalisasi, terutama sarana prasarana untuk proses bisnis pemungutan itu, mau kita lebih ke teknologi yang lebih bagus nih. Jadi bagus Pak Ya, ya. tapi karena beberapa faktor, apalagi kondisi kita saat ini, Keuangan kita Pak. sekarang kita pakai aplikasi SIM PBB dengan SIM Pada, sistem pendapatan daerah ya, itu masih berbasis desktop. Ya, masih PC, desktop. Ya, kita kepengennya sudah berbasis web nih. Iya. Dulu di sekitar 2-3 tahun yang lalu kalau tidak salah, di BPD sudah ada berbasis web. Ya, cuman kebetulan ada musibah nih, si vendornya meninggal dunia. Jadi stop tuh aplikasinya, kita buat baru, hanya sekarang berbasis desktop. Mungkin dengan dukungan berbagai pihak nanti kita akan menuju ke sana. Iya. Berbasis desktop, berbasis web, artinya masyarakat atau wajib pajak bisa langsung eksekusi mungkin dari handphone. Dan ini juga kami perlu berhubungan lagi dengan pihak perbankan, karena kita tahu tidak semua perbankan sudah masuk ke pelosok desa nih. Hanya beberapa bank himbara yang sudah punya link atau channel sampai ke pelosok desa. Nah, itu kita akan mudah-mudahan pelan-pelan nanti akan sampai ke sana. Kemudian apa nih yang dilakukan BPRD untuk yang mensosialisasikan lah ya? Iya. PDRD, bagaimana media sosial yang dipakai seperti apa? Saat ini kita masih sebatas ya Instagram kita punya, nanti bisa kita share Instagram yang BPRD, di situ kita sampaikan beberapa kegiatan. Cuma kemarin di kantor juga saya bilang sama kawan-kawan, dengan dasar bahwasanya narasi pajak itu wajib dan memaksa harus sudah kita geser, tentu harus lebih banyak sosialisasi nih masyarakat. Kalau nanti pakai media sosial, saya kepengen yang ditampilkan ke media sosial itu bukan muka atau sosok pejabatnya, gambar kepala badannya nih, ayo bayar pajak, nggak gitu saya maunya. Tapi datang ke masyarakat, ketika bawa surat tagihan, videokan masyarakat, tanya, Pak, Bu, ini kami mau tagih, ketetapan pajaknya sekian rupiah, Bapak mau bayarnya mau, gimana nih setelah bayar pajak, Bapak Ibu keberatan enggak? Ada manfaatnya enggak? Itu yang saya mau. Testimoni langsung. Iya, testimoni. Jadi jangan muka si pejabatnya nih yang hadir. Masyarakat tidak mau itu. Iya. Itu yang coba mau saya bangun di kantor. Mudah-mudahan bisa diserap nih keinginan saya di kantor, dukungan dari kawan-kawan kan. Kita coba geser nih narasi itu tadi. Biar masyarakat mau dan senang membayar pajak. Itu masih Bang. Ya. Karena kami juga kemarin itu sempat berkoordinasi juga sama Ferdi, mungkin di Sipada itu Pak ya. Ya, di Sipada, ya. Ya, semoga nanti juga kami dari Koordinasi Kominfo tentunya siap bersinergi dan membantu kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan IT ataupun jaringan digitalisasi di BPPRD itu sendiri. Nah, kalau untuk pelayanan BPPRD sendiri Pak, itu kan di kantor ada pelayanan bank ya Pak ya, pelayanan bank untuk pembayaran pajak gitu Pak. Nah, kalau untuk pelayanan pembayaran misalkan untuk pajak dan retribusi secara langsung, itu apakah harus ke kantornya langsung atau ada melalui media pembayaran lain, misalkan mobile atau di mana? Oke, baik. Untuk kanal pembayaran secara umum di pelayanan, kita ada pelayanan satu tempat, istilahnya PST, pelayanan satu tempat, itu ada di kantor. Disitulah terjadi proses pendataan, pendaftaran. Nah, karena rekening penerimaan kita itu ada di Bank Jambi, ada petugas Bank Jambi yang stay di kantor. Tapi belakangan kita tahu sendiri Bank Jambi sedang mengalami
suatu hal, sehingga proses transaksi itu terhambat untuk dilakukan secara mobile. Bayar harus langsung nih ke bank langsung gitu kan, memang agak kesulitan lah kita seperti itu. Nah, cara menghindarinya, kita juga buka kanal pembayaran itu di kantor pos. Kantor pos, Pak. Ya. Nah, baru minggu kemarin kita mulai buka kerjasama juga di BRI. Di BRI kita minta izin ke Bendahara Umum Daerah, yaitu BPKAD, selaku BPKAD minta kami dibukakan juga rekening penerimaan di BRI biar mempermudah masyarakat bayar. Kalau BRI mungkin bankingnya lancar nih, bisa langsung bayar ke situ. Sementara untuk Bank Jambi agak tertahan nih karena masalah di internal mereka, sehingga bankingnya sedikit terganggu. Jadi langsung macet. Kalau bayar di kantor, petugas banknya dulu ada ya. Dulu ada di situ. Nah, sekarang kalau ada yang kantor bayar, kita arahkan ke BRI atau kantor pos. Kita juga lagi membuka ruang untuk kanal-kanal pembayaran yang lain seperti Dana, Kiris itu. ya, Kiris Dana, Alfamart. Ya, ini sedang dihubungi nih pihak manajemen dari mereka. Tujuannya tidak lain tidak bukan mempermudah masyarakat. Saya juga banyak dapat pengaduan lah, curhat dari kawan-kawan, masyarakat, kawan-kawan. Kalau bisa, jangan lagi disusahkan masyarakat itu datang bayar ke kantor misalnya, ke bank, karena mereka butuh biaya transportasi lagi. Sementara mungkin kewajiban pajaknya tidak seberapa, tapi biaya akomodasinya lebih tinggi. Nah, itu juga jadi pemikiran kami, biar bagaimana kita yang mendatangi mereka, karena kita datang minta uang, gitu. Kita datang mereka. Itu yang mudah-mudahan lah. Kami juga perlu dukungan semua pihak untuk kita menuju ke situ. Gitu Mas Iqbal. Tentu dari pembicaraan kita yang panjang tadi, Pak, di sini kita melihat banyak potensi. Sedikit saya pengen jawaban dari Bapak. Bagaimana sih Bapak melihat potensi? Kalau untuk Kabupaten Sawangun kita tahu sumber daya alamnya luar biasa sekali. Kalau yang pernah saya baca di beberapa media itu katanya Jambi, terutama Kabupaten Sawangun itu merupakan salah satu dengan cadangan batu bara khususnya. Nah, itu termasuk yang terbanyak di Indonesia. Nah, selain itu tentu banyak potensi-potensi yang lain. Saya ingin bagaimana pandangan Bapak melihat potensi-potensi PAD yang bisa dimaksimalkan, khususnya di Kabupaten Sawangun ini, dan kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan. Baik, pajak itu ada 11 jenis, 11 jenis pajak. Sehingga saya dari undang-undang yang dulu tuh Undang-Undang 28 tahun 2009 kan udah dicabut, jadi Undang-Undang 1 HKBD, dan isinya tidak berubah, hanya beberapa struktur saja yang disatukan. 11 pajak, dan ada sekitar 12 retribusi yang bisa kita pungut. Retribusi ada banyak, cuman untuk Sarolangun itu ada 12 retribusi yang ini dijadikan tanggung jawab OPD. Karena retribusi itu kewajiban OPD, karena GAH-nya tadi adalah pelayanan. Ya. Nah, potensi apa yang bisa kita ambil lebih banyak sebenarnya? Jadi Mas Iqbal menyinggung masalah pertambangan. Tidak hanya pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Itu kita kenal kalau untuk pajak namanya PBB. Nah, cuman untuk 3 sektor ini, pajak pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, itu wewenang pemungutannya itu ada di pusat. Di pusat. Ya, istilahnya namanya PBB P3. P3, pertambangan, perhutanan, perkebunan. Nah, PBB yang kita pungut sendiri adalah PBB P2. PBB perdesaan dan perkotaan. Nah, apakah PBB P3 tadi atau sektor-sektor pertambangan, perhutanan, perkebunan tidak bisa kita masuk nih untuk memungut pajak? Bisa. Ada beberapa objek yang bisa kita pungut dari sektor pertambangan yang sekarang sedang kita kejar. Itu pertama, pajak penerangan jalan non PLN. Artinya sumber listrik yang dihasilkan sendiri. Contoh pabrik
mereka punya genset, Genset. mereka punya turbin. Ya. Nah, ketika mereka pakai itu kan mereka tidak pakai PLN. Hmm. Nah, itu secara undang-undang boleh dipungut. Hmm. Nah, itu sedang kita upayakan sosialisasi, Yap. kemudian akan kita tagih. Satu lagi pajak air bawah tanah. Hmm. Di perusahaan-perusahaan, di beberapa perusahaan itu kadang dia pakai sumur bor tuh. Hmm. Nah, untuk air bawah tanah itu wewenang kabupaten kota. Maksudnya KP2 tadi Pak ya? Ya, Hmm. air bawah tanah. Tapi kalau air permukaan itu Hmm. wewenangnya provinsi. Provinsi. Air permukaan ini kayak laut, Laut. sungai, Hmm. danau, nah Hmm. itu provinsi. Nah, objek-objek itu yang sekarang akan berusaha kita kejar perusahaan potensi khusus untuk yang di 3P tadi, Ya. pertambungan, pertanian, perkebunan. Sisanya itu wewenang pusat, Mas Iqbal. Contoh minyak, lifting minyak Hmm. itu wewenangnya pusat. Hmm. Kita dapat bagi hasilnya. Oke. Ya, batu bara juga begitu tuh. Hmm. Lifting batu baranya Hmm. itu kita dapat bagi hasilnya 32% kalau tidak salah. Nah, apakah objek pajak daerah tidak bisa kita pungut? Bisa. Bisa. Salah satu yang 2 tadi. Hmm. Nah, kalau nanti mereka ternyata punya catering nih, Hmm. bisa kita pungut pajak makan Hmm. minumnya. Itu sedang digali kawan-kawan. Sementara potensi lain yang saya lihat agak lumayan bisa dikejar, PBB nih. PBB perdesaan perkotaan. Ya. Kita tidak maulah kejadian kayak salah satu kabupaten kota di Indonesia Hmm. yang kemarin di demo oleh Oh, iya. masyarakat naiknya terlalu signifikan tinggi. Iya. Kita tidak mau seperti itu, tapi kita coba berusaha lah. Contoh nih, sedikit. Masyarakat Sarolangun jumlahnya sekitar 300.000. Paling tidak separuhnya punya tanah bangunan nih. Iya. 150.000. Nah, itu yang akan kita coba kejar. Baik. Itu, Mas. Untuk sedikit aja nih Pak. Iya. Realisasi anggaran Kabupaten Sarolangun untuk beberapa tahun kebelakang itu kira-kira berapa Pak? Di sekitar 3 tahun belakang Untuk kita persentasenya Pak? Iya. Di targetnya mulai peningkatan. Di 2024 itu 28 miliar. Kemudian di 2025 itu naik jadi 91 miliar. Di 2006 naik jadi 110 miliar. Nah, di 2026 per Juni atau Juli kemarin kita sudah terrealisasi sekitar 58%. Mudah-mudahan sampai Desember target 110 miliar ini khusus pajak dan retribusi ya Mas, itu bisa tercapai. Amin. Bahkan nanti harapannya bisa over target. Nah, gitu Mas. Jadi bisa membantu perekonomian. Bisa membantu, ya, bisa menguatkan APBD lah. Iya, APBD. Iya. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan dari kami. Kira-kira apa harapan dari Bapak sebagai Kabang BPRD Kabupaten Sarolangun, khususnya dalam peningkatan retribusi pajak dan retribusi pajak dan retribusi parkir atau di Kabupaten Sarolangun? Baik, harapan saya besar sekali. Kementerian Keuangan itu setiap tahun menerbitkan kemampuan fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah KKD. Nah, Sarolangun itu masuk kategori rendah. Ya. Kemampuan fiskal itu salah satu faktor penghitungnya adalah PAD. Nah, saya ingin kita tidak di kategori itu lagi tuh, menengah atau tinggi. Nah, kita ini sumbangan PAD untuk APBD masih di sekitar angka 10-11%. Nah, itu idealnya di angka 15. Apakah itu berat? Benar, itu berat. Tapi ini bukan sebuah masalah. Artinya sebuah tantangan untuk kami. Saya mohon doa kawan-kawan semua bisa mencapai itu. Kalau di 15%, saya pikir itu angka ideal. Adalah sumbangan kita untuk APBD. Nah, pesannya, ayo bayar pajak. Semuanya, terutama yang ASN nih, punya rumah bangunan bayar PBB-nya, punya kendaraan bermotor bayar pajak kendaraan bermotornya. Kalau pajak kendaraan bermotornya pelatnya bukan S nih belakangnya, balik nama, jadikan plat Sarolangun biar uangnya kembali ke kabupaten kita. Itu maksudnya itu. Baik, terima kasih. Mungkin luar biasa sekali ya penjelasan dari narasumber bintang tamu kita Bapak Kabang
Brigade Komite Sarlangun Pak Setiadi SPT. Terima kasih banyak Pak Siap, sama-sama. atas penjelasan dan diskusi yang sangat menarik pada episode podcast kita kali ini, episode OPD Menyapa. Sobat Ruang Informasi, dari perbincangan kita hari ini kita mendapatkan suatu pemahaman penting bahwa PAD bukan sekedar angka dalam laporan keuangan daerah. PAD sendiri adalah bagian dari proses membangun kemandirian daerah melalui sinergi antara pajak dan retribusi. Di balik setiap pajak dan retribusi yang dibayarkan, ada kontribusi terhadap keberlangsungan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Namun, tentu saja peningkatan PAD bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memungut, tapi juga bagaimana pemerintah dapat memberikan pelayanan yang mudah, membangun kepercayaan, serta menghadirkan transparansi, memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, serta memastikan masyarakat dapat menerima dan merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Nah, tadi saya mulai dengan pantun, saya akhiri dengan pantun juga, Pak. Boleh closing statement? Boleh, Boleh. Oke. Boleh, Pak. Oh, terakhir, Hmm. saya ingin mengucapkan terima kasih nih Iya, Pak. yang besar-besarnya. Pertama kepada Bupati Sarawangun. Iya. Beliau punya komitmen yang kuat Iya. terhadap peningkatan PAD. Iya. Kemudian yang kedua yang tidak terlalu penting, saya ucapkan terima kasih untuk Pansus PAD DPRD Kabupaten Sarawangun. Siapa? Kawan-kawan di DPR sudah 6 bulan ini bekerja secara maksimal bagaimana merumuskan agar PAD Sarawangun meningkat, dan kami mendapatkan 8 rekomendasi yang saya pikir itu sangat baik. Terima kasih sekali lagi, pertama untuk Pak Bupati, yang kedua untuk Pansus DPRD. Cukup sekian dulu pembahasan dan podcast kita pada podcast Ruang Informasi episode OPD Menyapa Dinas Komunikasi Informatika pada hari ini. Tadi saya mulai dengan pantun, di akhir ini saya juga pantun. Siap. Kalau punya pantun juga nggak mau. Saya belum siap. Belum siap. Baik, kalau kelapa di depan pintu, sampai jumpa di lain waktu. Buah mangga, buahku ini. Cukup sekian acara ini. Ikan hiu, makan tomat. Saya pamit. Semangat, man. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Saya Iqbal Halili, pamit undur diri. Terima kasih. Saya mulai dengan salam. Saya dengan billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.